ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khusus kanggo ahli kubur, mukminin mukminat, muslimin muslimat, min masriqil maghrib baria khususon wana khususan abana wa ummahatana wa ajdadana wa jaddadana wa masyayikhana wa asatidatana wa'fu anhum waghfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh sebagaimana biasa. Allahumma rabban nasi azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Pamugia urang sadayana dipaparinan kagiatan iman Islam sehat lahir batin, barokah rizki, barokah iswa, barokah rumah tangga, barokah pala putra. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sekarang sudah ganti tahun Pak ya. Tanpa terasa dari 1444 Hijriah menjadi 1445
Hijriah. Berarti ini pertemuan pertama pada tahun baru, Pak ya. Pertemuan pertama pada tahun baru. Maka dari itu luruskan niat, Pak. Ya, luruskan niat. Naos teh niatna opat. Itu, Pak. Hiji naos teh kedah niat karena Allah, melaksanakan perintah Allah. Niatna kedah karena Allah. Numawi ari ku santri masuk dinadomkeun, Pak. Dupingan niatan ngaos seueurna opat perkawis, hiji niat karena Allah, ngalakonan parentah. Nah, tah niat ngaos teh, Pak. Kahiji kedah niat karena Allah. Kaduana niat miceun kabodohan awak abdi supaya janten salamet dunya akhirat. Nuju alit, Pak, pamisa teh acan ngaos teh sok nadoman. Bapak kantos ngalaman alit heula henteu. Ngalaman orok kenapa? Ngan lagu-lagu nadoman kieu mah bener. Di lemur mah gitu, Pak, pamisa teh acan ngaos teh kadua miceun cenah kabodohan diri awak abdi. Katiluna muntos timo ade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan. Tanu katilu untos timu langsung lakonan, Pak. Nya timu teh ya tos kapenak sudah ketemu niat bade dilakonan gitunya. Janten kenging ayeuna lakonan ayeuna. Nah, gitu niatna teh. Tuh janten teu aya niat pinter mapanya. Niat biasa gitunya. Mun tos timu dilakonan we. Kaopatna niat ngaos ngahirup agami agamana Kanjeng Nabi utusan ilahi. Tah janten nu kaopat mah niat sejang ngahirup agamana Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la mambuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Teng 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 jus. Rame, Pak. Kapunggur sate acan ngaos teh sok terus diulang-ulang supados teu kaluar tina jalur maksad ngaos gitu nya. Tadi antawisna hiji kedah niat karena Allah, dua micin kabodohan awak diri, katilu muntos timu bade dilakonan, kaopat ngahirup agami. Mung sakitu, Pak. Tah tahun baru ieu kedah panceg niat urang gitunya supados kantenan insyaallah upami ku ilmu sagala pina oge bakal timu kapenak kabagjaan dunia akhirat. Urang lajengkeun. Doa panginten mungkin Pak ya. Ya ada. Budah pasuliweran di WhatsApp Pak ya. Doa awal tahun. Allahumma ya saya juga enggak hafal Pak. Nyada satahun sekali. Jeung deui tara diawas upami tos netepan teh gitunya. Share Pak gitunya. Tiasa panginten di browsing gitu ya. Doa untuk awal
tahun dan doa untuk akhir tahun. Artinya untuk 1 tahun ke depan mudah-mudahan kita dijaga, diraksa oleh Allah dari gangguan setan dan mara bahaya yang menimpa. Itu saja Pak secara kumulatif doa untuk 1 tahun ke depannya. Intinya mah mudah-mudahan 1 tahun ke depan ganti tahun lagi ya sing mulus rahayu berkah salamet aya dina panangtayungan Gusti Allah. Nah itu Pak konteks secara makna ya. Nanti ada doa khusus bisa di ini. Nanti saya kirim nanti ke Pak Dodo nanti doa awal tahun. Gitu. Gitu. Kita lanjutkan Pak. Kita baca dulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi bid-darain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Paslun satu pasal fi bayani dalam bab menjelaskan syurutus sihhatis sholati syarat-syarat sahnya sholat. Syurutus sholati samaniyatun, syarat-syarat sholat samaniyatun ada 8. Toharatul hadasaini, suci dari 2 hadis. Pertama, wat toharatu anin najasati, dan suci dari najis, pisaubi pada pakaian, wal badani dan badan, wal makani dan tempat, wasatrul aurati dan menutup aurat, wastiqbalul qiblati dan menghadap kiblat, waduhulul wakti dan telah masuk waktu, wal ilmu dan mengetahui bifardiyatiha akan keparduannya salat, wa alla ya'taqida dan tidak mengiktikadkan pardon pardu min furudiha dari pardu-pardunya sunnatan menjadi sunat, wajtinabul mubtilati dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, segitu dulu saja Pak ya. Nah, nanti bahasan al-ahdas nanti pada bahasan pada syarahnya nanti kita lanjutkan. Kemarin yang kita sampaikan baru 2 Pak ya. Pertama toharatul hadasain, yang kedua toharatu anin najasati. Kita ulang lagi dari asani. Wasani, kedua syarat sholat itu adalah at-toharatu anin najasati, suci dari najis. Ai allati la yufa'anha, tentu najis yang tidak dimaafkan. Nah, jadi harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Di mana najis itu? Pisaubi, satu yang melekat pada pakaian. Maksud pakaian itu apa? Al-malbus min kulli mahmul lahu. Pakaian yang dipakai dari setiap mahmul yang kita bawa sholat. Wa illam yataharrak biharokati wa mulakin lidalika. Meskipun yang kita pakai itu apa? Ya yataharrak biharokati. Ruku, pakaian ikut ruku. Wa mulakin atau yang menempel. Contoh, maaf Pak, hati-hati nanti upaminya kuan kunci gitu Pak ya. Pilih gitunya. Kunci kena najis gitu. Karena kenapa? Ikut bergerak. Numawi kedah diparios saku-saku teh. Gitunya pilih memang nu dicanak kantenan najis. Ya, mulakin yang menempel ataupun yang ikut bergerak. Itu malbus. Nah, jadi setiap yang dibawa sholat. Sendal Pak. Kalau di sini mungkin ya sendal tidak dimasukin ke tas Pak ya. Nah, makanya dulu Pak Abdul Hakim pernah menanya tentang sendal yang dipakai tawaf, ya Pak ya.
hati-hati dengan sendal. Ditakutkan memang ada najis, dimasukin ke tas, tasnya dibawa, itu sudah termasuk malbus yang dipakai sholat, Pak. Kantong yang menempel. Nah, jadi di dalam kantong jangan sampai ada barang-barang najis. Kalau kantongnya di sorenang gitu Pak ya, atau kantong kecil yang dipakai, yang dibawa sholat, itu termasuk malbus juga. Harus hati-hati, jangan sampai ada hal-hal yang najis yang tidak dimaafkan. Nah, ya kalau di depan kan bukan malbus, berarti disimpannya di depan, tidak menjadi masalah. Itu hampir rata-rata, makanya jangan disimpan di belakang. Kenapa harus disimpan di depan? Ya, nina leungitna kan udah nyana katingali keur salat babuk bada dibatalkeun pemual. Kinten-kinten. Itunya. Tiasa janten hari barang-barang penting mah panginten payah gitu ya. Nah, itu. Gitu tanya-tanya. Janten disimpan di depan. Kalau area di depan kan areanya sudah tidak termasuk area apa-apa? Area salat. Area salat itu kan satu kenangan ke depan. Nah, gitu ya. Nah, itu. Jadi ya area-area sholat itu jadi tidak termasuk malbus. Nah, gitu Pak itu. Nah itu pakaian. Kemudian wal badan, yang termasuk badan itu adalah asyamil lidakhili anfi au fami au aini. Iya, termasuk seluruh apa yang ada di dalam hidung, mulut atau mata. Wal makan, dan tempat itu malayulaki syai'an min badain umal, ya sesuatu yang melekat menempel pada badan atau pada pakaian yang dipakai. Nah, itu termasuk tempat. Gitu. Wa'lam, itu kemarin sudah. Dan ketahuilah, annan najasata ala arba'ati aksamin. Sesungguhnya najis itu terbagi 4 bagian. Pertama, qismun la yu'fa anhu bisaub wal ma' wa huwa ma'rufun. Bagian pertama dari najis itu adalah yang tidak dimaafkan. Baik najis itu ada pada pakaian atau najis itu ada pada air. Seperti apa Pak? Air kencing, itu Pak ya. Kemudian kohe teh tahi Pak ya, tahi binatang ataupun tahi manusia gitu Pak. Itu tidak dimaafkan jika menempel ke pakaian atau bercampur dengan air. Nah, tentu kalau bercampur dengan air, kategori air dulu sudah kita belajar. Apakah air sedikit ataupun air banyak. Nah, tentu kalau air sedikit, wah itu sudah tidak dimaafkan. La yu'fa. Tidak dimaafkan pada pakaian atau pada air. Bahwa ma'rufun, dulu sudah dibahas, sudah disampaikan. Dan kita sudah tahu, jika memang najis-najis tersebut seperti muntah, kemudian apalagi Pak, ada 20. Sudah disampaikan Pak ya, najis yang 20 itu. Nah itu semuanya adalah layu Pak, jika melekat menempel pada pakaian atau memang ya bercampur dengan air. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, najis itu adalah kismun yu'fa anhu pihima. Najis yu'fa yang dimaafkan. Anhu pihima, jika menempel pada pakaian atau bercampur dengan air. Apa najis yang dimaafkan yang jika menempel pada pakaian dan bercampur dengan air? Wahwa malayadruhu tarfu al-mu'tadal. Ya najis yang memang tidak diketahui oleh mata secara normal. Artinya najis itu menempel ke pakaian ataupun ke air tidak kelihatan secara kasat mata. Nah, gitu. Maaf seperti apa bekas. Makanya kalau kencing ini harus hati-hati. Dari puncratannya itu kan ada yang kecil-kecil itu Pak ya. Jika memang memuncrat sehingga tidak ketahui jelas muncratna karena Pak? Pakaian ataupun karena celana waktu kita kencing. Tentu itu akan dimaafkan. Jadi syarat najisnya itu tidak kelihatan tidak kelihatan oleh mata biasa. Jadi secara kasat mata tidak kelihatan najisnya. Jadi sulit kita juga apakah di sini ada najis, apakah tertempel najis ataupun tidak. Makanya harus hati-hati Pak.
kalau kencing itu kedah digolosorkeun, teu kenging ditemragkeun. Gitunya. Maksudna kedah digolosorkeun teh. Nya janten si air teu kenging dipantulkeun kanu apa, Pak? Ya, kanu tembok sehingga muncrat. Tah dari puncratan tersebut ada yang kecil yang tanpa kita ketahui secara jelas padahal muncrat kanu naon, Pak? Ya, karena calana, tah eta teh ma'fu. Karena najisnya tidak kelihatan secara kasat mata. Nah, itu ma'fu. Ya, wa huwa mala yudriku tarfu al-mutadal, yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata biasa. Itu yang kedua. Jadi dimaafkan baik menempel pada pakaian atau bercampur dengan air. Nah, tentu airnya yang sedikit, Pak ya. Kalau airnya yang lebih dari 2 kulah, kalau tidak berubah warna, ambe dan rasa, tentu itu tidak menjadi najis. Gitu. Kalau air sedikit terkena najis dan kita tahu, meskipun tidak berubah warna, ambe dan rasa, tetap hukumnya menjadi air mutanajis yang telah terkena najis. Kalau dipakai berwudu, ya tentu tidak menjadi sah. Itu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, pembagian najis itu adalah qismun yu'fa anhu pisaub dunal ma. Ya, najis yang dimaafkan pada pakaian, tapi tidak dimaafkan jika bercampur dengan air. Wa huwa qalilud dam, yaitu darah yang sedikit. Jadi Pak, darah yang sedikit karena memang secara umum darah itu akan mudah sekali menempel pada apa-apa? Ya, pada pakaian. Gitu Pak. Seperti darah bekas apa-apa, mungkin gagaro keluar darah sedikit sehingga apa? Menempel. Nah, ini ma'fu dalam pakaian. Tapi jika darah yang sedikit itu bercampur dengan air yang sedikit, itu hukumnya menjadi mutanajis air tersebut. Tapi jika bercampur dengan air yang banyak sehingga berubah warna, ambe dan rasa, tentu menjadi najis. Gitu. Makanya hati-hati dengan darah yang masuk meskipun satu apa-apa. Ya, nanti besar kecilnya najis di sini akan diukur oleh para ulama. Jadi dunal ma, tentu yang dimaafkan pada pakaian tapi tidak dimaafkan jika bercampur dengan air, yaitu apa? Qaliludam lisuhulati saunil ma'i anhu wali anna kasratu ghusl taballiyahu. Karena apa? Ya sulitnya karena mudahnya bercampur air tersebut dengan yang menempel pada pakaian. Dan juga memang pada dasarnya hampir rata-rata darah itu menempel pada pakaian yang dipakai. Nah itu kaitannya dengan bagian najis ma'fu yang melekat menempel pada pakaian. Tapi tidak dimaafkan jika memang darah tersebut bercampur dengan air. Gitu, Pak. Dimaafkan itu jika memang menempel pada pakaian. Karena hampir rata-rata darah itu yang menempel pada pakaian, gitu Pak ya. Wa min hadzal qismu atharul istinja. Juga termasuk bagian ini adalah bagian yang dimaafkan pada pakaian itu adalah bekas-bekas istinja, Pak. Bekas-bekas istinja. Ya, kita cuci dakar setelah istinja, atau kita ya cuci liang bobokong gitu, bekas istinja, kan airnya itu mengalir Pak ya. Nah itu dimaafkan bekas aliran airnya itu jika menempel kepada pakaian. Tapi jika bekas aliran ombeh itu bercampur dengan air, maka itu tidak dimaafkan. Nah itu. Fayu pa'anhu pil badan wasaub, ya jika memang bercampur dengan pakaian gitu, kemudian pada badan gitu Pak, ngalemereh bekas-bekas omeh teh si naon teh Pak, si caina teh eta ma'fu. Dimaafkan gitu. Hatta lau salaminu arakun wa asaub, ya sehingga mengalir seperti keringat
Kemudian mengenai apa? Mengenai pakaian minal mahal al mahadi lil faraj. Ya dari bekas apa? Dari bekas basahan apa faraj. Faraj itu ya lubang. Lubang kubul dan lubang dubur gitu Pak ya. Sehingga membekas dan menempel pada pakaian gitu. Afa anhu, maka itu dimaafkan. Dunal ma. Tapi tentu bekas istinja itu jika bercampur dengan air ya tidak dimaafkan. Nah itu kaitannya dengan bekas apa? Istinja. Pilih kita buang air besar kan pakai celana apa ya? Celananya itu apa? Kan tidak dibuka apa ya? Pilih ada kecretan yang memang tidak terlihat oleh mata dan juga menempel itu maafu. Jika memang menempel pada badan dan pakaian. Jadi dimaafkan pada pakaian tapi tidak dimaafkan pada air. Selanjutnya wakismun yupa anhu fil maiduna saub. Sekarang sebaliknya. Dimaafkan ya jika bercampur dengan air tapi tidak dimaafkan jika menempel pada pakaian. Jenis najis yang keempat. Wahwa al maitatul lati ladam malaha sailun, yaitu bangkai allati ladam malaha sailun yang tidak mengalir darahnya. Kan deh. Ya, darah itu najis. Tapi jika menempel pada pakaian itu dimaafkan. Tapi kalau darah bercampur dengan air itu tidak dimaafkan. Apalagi kategori darah itu bisa berubah apa? Warna, ambe dan rasa jika masuk kepada air yang sedikit. Meskipun tidak masuk kepada air yang sedikit, meskipun tidak berubah warna, ambe dan rasa, tetap hukumnya menjadi najis gitu. Kalkumal, di sini dikatakan seperti kutu, Pak. Kutu itu darahnya mengalir tidak kutu? Tidak. Iya, itu kan tidak mengalir darahnya. Gitu. Jadi kalau menempel pada pakaian dimaafu, tapi kalau darahnya tadi bercampur dengan air maka akan menjadi najis, gitu Pak ya. Hatta lau hamal habis salat batolat. Ini Pak hati-hati. Bangkainya itu najis. Kalau darahnya maafu. Jadi maaf, kalau ada bangkai kutu ke bawah sholat, bahaya itu Pak. Berarti sholat membawa bangkai. Iya, itu najis. Harus hati-hati, karena seluruh bangkai najis, kecuali simut jeung ikan. Jadi cekasar nama, Bapak maaf. Upami Bapak netepan nyakuan asin kenging tuh. Kan digoreng heula gitu. Tinimbang ayeuna Bapak nuju netepan aya bangke apa? Aya bangke kutu. Ya bangke nyamuk. Kan bangke nyamuk tidak termasuk bangke yang dimaafu Pak ya. Itu. Jadi memang harus hati-hati. Ya bangkainya najis. Kalau darahnya najis itu ya jika memang sedikit maafu karena tidak mengalir. Bangkainya itu harus hati-hati. Kalau bangkai nyamuk di air. Tergantung airnya. Ya kalau kurang 2 kulai karena ada bangkai najis Pak. Gitu. Apa? Bangkai yang di air bukan mampu yang di. Jadi begini, kismun bagian yang keempat itu adalah dimaafu pada air tapi tidak pada pakaian. Gitu. Contohnya di sini al-maitatu allati la damalah sailun, yaitu bangkai yang darahnya tidak mengalir. Kalkumal katanya seperti apa? Kutu. Gitu. Itu kaitannya jika perubahan tersebut pada air yang sedikit adalah ambe, rasa dan bau, maka konteksnya akan menjadi mutanajis, terkena najis. Hatta ya betul, meskipun tadi bangkai kena kepada air ya tetap hukumnya menjadi najis, gitu Pak ya. Hatta sehingga jika bangkai tersebut ke bawah sholat, maka batolat sholat tuhu, maka sholatnya akan menjadi
batal. Jadi seluruh bangkai hukumnya najis. Gitu Pak ya. Nah itu. Wa min hadzal qismi juga termasuk pada bagian ini adalah manfaatut thair. Apa Pak? Ya manfaatut thair itu saluran selang kotoran burung. Gitu kan ai burung upami tos teh tara omeh Pak nya. Tara omeh ucing gitu Pak ya. Tara omeh cenah gitu kan. Fa innahu idza kana alai najasatu atau fil ma'ilah, jika burung Pak masuk ke dalam air kan apa lubang apanya? Ya lubang kotorannya kan apa? Tercelup ke air, maka si air tersebut ma'fu, gitu maksudnya. Gitu. Nah, artinya tadi najis yang bercampur dengan air maka hukumnya menjadi ma'fu. Itu ma'fu itu apa? Dimaafkan. Tapi sebaliknya, jika yang masuk ke air tersebut adalah manfadul adami. Manfadul adami itu ya bujur atanapi kotoran gitunya tempat kotoran manusia. Masuk ke dalam air, tentu itu tidak ma'fu. Itu kaitannya adalah najis. Gitu. Walau hamalahu fi salat lam tiasa, meskipun ya ke bawah sholat lam tasya, maka kedudukan sholatnya tidak sah. Gitu. Artinya apa? Iya, upami tos buang air besar kemudian teu omeh ya lam tasihha sholatuhu. Gitu memang harus mutlak dibersihkan. Beda dengan ya lubang kotoran burung yang jatuh ke dalam air, maka kedudukannya air tersebut menjadi ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan. Nah itu Pak, kaitannya dengan bagian-bagian najis. Jadi bagian pertama najis yang dimaafkan pada pakaian dan pada air. Kemudian yang kedua yang tidak dimaafkan. Yang pertama tidak dimaafkan jika najis tersebut menempel pada pakaian dan juga bercampur dengan air. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian yang dimaafkan jika bercampur dengan air dan dengan pakaian, yaitu najis yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Nah, itu dimaafkan. Ya. Apanya? Iya, tidak menjadi masalah, dibuang saja. Iya, itu bisa saja karena jenisnya adalah tadi dari binatang yang darahnya tidak mengalir. Itu kaitannya ma'fu, tinggal buang saja. Apanya Pak? Tapi jika dengan bangkai tersebut berubah ambe warna dan rasa, maka hukumnya menjadi mutanajis, ya, terkena najis. Jadi memang ya harus dibuang dulu Pak. Bilih ada bangkai Pak? Nyamuk gitu ya. Iya, ya itu ma'fu. Kalau cecak, ya bangkai. Sami itu kategorinya adalah, makanya Pak maaf itu kadar airnya sebetulnya yang menjadi masalah itu. Jika airnya kurang dari 2 kulah, tidak mengapa. Ini masalahnya air tersebut kurang dari 2 kulah, maka akan menjadi mutanajis tetap. Iya, gitu. Harus dibuang dulu karena kaitannya jika air tersebut kurang dari 2 kulah. Gitu. Jadi tetap itu mutanajis kalau kurang dari 2 kulah mah. Gitu. Nah itu kaitannya dengan apa? Bangkai, gitu Pak ya. Karena tadi semua ya bangkai itu termasuk najis, kecualinya tadi bangkai simut dan bangkai ikan, seluruh ikan yang ada di laut. Nah itu pada bagian dulu sudah dibahas tentang air yang kurang dari 2 kulah dan air yang lebih dari 2 kulah, tergantung perubahan warna, ambe dan rasa. Nah itu mungkin ada lagi yang ditanyakan dulu. Khotimah, kita lanjutkan. Qala Syihab Ar-Ramli fi syahri mandumati
Ibnil Imad, Imam Syihab Ar-Ramli di dalam syarah Mandumatu Ibnul Imad, wa turabul qillatu wal kasrah bil ad. Sekarang mengukur banyak dan sedikitnya najis. Gitu. Ya tentu di sini diukur dengan bisa diketahui bil adah. Ya, secara apa? Adat, kebiasaan. Gitu. Apakah ini najis itu sedikit? Apakah najis itu banyak? Ukurannya adalah ukuran adat. Ukuran adat itu adalah ukuran kebiasaan. Kalau kita mengatakan ini najis sedikit, ini najis banyak, menurut umum maka akan menjadi dikategorikan najis sedikit. Jika menurut umum itu adalah najis banyak, maka akan dikategorikan itu adalah najis banyak. Gitu Pak ya. Pama yakau tarattah bihi ghaliban wa yusarul ihtiraj anhu faqalil. Maka sebetulnya gampang sekali untuk mengetahui apakah najis tersebut sedikit atau banyak. Termasuk yang sedikit itu adalah sulit untuk dihindari, maka itu termasuk najis yang sedikit. Gitu. Jadi tergantung apa kotoran tersebut yang menempel, apakah sulit ataupun tidak dihindari, maka itu termasuk najis yang sedikit. Gitu. Li'anna aslal apwa, nih Pak, di sini dikatakan sesungguhnya wa mazada pakasirun, selain itu kalau tidak dianggap sulit pakasirun maka menjadi najis yang banyak. Li'anna aslal apwi, nih asal najis tersebut menjadi najis ma'fu. Najis ma'fu itu najis dimaafkan. Innama asbatnahu lita'adzuril ihtiraj. Jadi kedudukan ma'fu itu adalah karena sulit untuk dihindari. Maka kedudukannya menjadi ma'fu. Ma'fu itu apa? Dimaafkan. Tapi kalau sekiranya tidak sulit untuk dihindari, itu tidak najis, tidak ma'fu gitu. Najis tetap. Tapi kalau sulit untuk dihindari maka kedudukannya berubah. Najis tersebut menjadi najis ma'fu. Jadi sulit tidak dihindari. Kalau sulit dihindari itu menjadi ma'fu, kategori najisnya. Najisnya itu apa? Ma'fu itu apa? Dimaafkan. Gitu. Tapi kalau tidak sulit untuk dihindari maka hukumnya tetap menjadi najis yang harus memang dihindari. Gitu. Contoh yang lain. Gitu. Orang tua yang sudah usia yang usia ya sudah tua renta sehingga bukan pikun, dia masih sadar gitu Pak ya, sehingga beseret cekasarna mah 3 menit sakali Pak ya, gitu ya mus keluar gitu, tos wudu tos abdas mus kerja sulit nih untuk dihindari. Padahal dia sudah bersuci. Ya nggak apa-apa. Sholat saja. Meskipun di tengah salat, di tengah jalan menuju netepan teh beberbeyan. Ya gitu. Meskipun dalam keadaan pakai pampers. Karena kenapa? Sulit. Najis tersebut maka dikategorikan adalah najis ma'fu, dimaafkan. Jadi sulit sekali untuk dihindari. Jadi kategori ma'fu dan tidak itu ukurannya adalah apakah bisa dihindari ataupun tidak dihindari. Kalau sulit untuk dihindari, tentu itu menjadi ma'fu. Falyandur aidon fil karbi, juga bisa dilihat perbedaan bainal qalil wal katsir, antara ya najis sedikit dan najis banyak itu adalah dari pandangan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al kasiru ma balagha hadda yadharu lin nadhir min ghairi ta'amul wal imam. Dikategorikan najis banyak itu adalah hadda yadharu lin nadhir, bagaimana penglihatan seorang yang melihat kepada najis tersebut tanpa banyak berpikir gitu. Kalau dia melihat najis tersebut secara fokus dan secara pikirannya itu adalah najis, maka akan dikategorikan najis banyak gitu. Itu al-kasir dikategorikan najis banyak. Jadi sudah kelihatan perubahannya itu di dalam di dalam satu wadah, maka itu najis yang menempel kepada yang air tersebut, maka itu dikategorikan najisnya banyak karena mampu tanpa berpikir panjang lagi akan perubahan air tersebut jika terkena oleh
najis. Wakilah ada yang mengatakan besar kecilnya najis itu, banyaknya najis itu adalah innahu mazada ala dinar. Tidak lebih dari sebesar keping dinar. Gitu. Wakil juga dikatakan innahul kafu fasaidan. Besaran najis itu kisarannya adalah al kafu, selebar apa? Telapak tangan. Jadi sakir. Wakil juga dikatakan mazada alal kaf, ya lebih dari telapak tangan. Gitu ya. Wakil juga dikatakan innahu dirham al bighaliyu fasaidan, ya seperti dirham bighali fasaidan atau lebih dari itu. Wakil juga dikatakan mazada alai, lebih dari itu. Wakil juga dikatakan mazada ala dzufr, ya tidak apa-apa seperti apa zuper. Zuper itu tidak selebih dari sebesarnya kuku. Nah itu kategori banyak sedikitnya najis gitu. Nah itu kaitannya dengan besar dan sedikit dan banyaknya najis itu ya bisa diukur oleh adat. Sehingga jika memang oleh kasat mata dan secara umum itu bisa dikatakan najis ini mampu mencampuri hal-hal yang akan dipakai untuk bersuci, tentu kaitannya itu adalah menjadi najis yang banyak. Itu menjadi ukurannya. Wal bighaliyu kil huwa nisbatu ilam mulkin. Bigoli itu tadi ada dikatakan sebesar dirham bigoli. Apa sih bigoli itu? Yaitu dinisbatkan ila malak, ila mulkin, kepada raja. Gitu. Wa dirham al bigoli huwa samaniyatu dawanik. Dirham bigoli itu adalah samaniyatu dawaik, 8 dawanik. Bihilapi dirham at-tobari. Jadi ada dirham bigoli, ada dirham tobari. Fa innahu arba'atu dawanik, 4 dawanik. Wa dirhamul golibi fa innahu sittu dawanik. Sedangkan dirham golib itu sittatu dawanik, 6 dawanik. Nah itu ukuran najis, apakah najis tersebut menjadi najis banyak ataupun najis sedikit. Nah itu Pak, kaitannya dengan najis. Ada waktu sedikit lagi, kita lanjutkan. Wasalisu, dan yang ketiga, satrul aurati. Syarat sholat itu adalah, syarat sahnya sholat harus menutup aurat. Kade Pak, itu ya, harus mampu menutup aurat. Bijur min tohirin, tentu dengan penutup yang suci. Jangan sampai menutup aurat dengan perkara yang tidak suci. Yamna'u ru'yata launal basarah. Menutup aurat itu sehingga yamna'u tertahan ru'yata launal basarah. Dan kade Pak, upami masih keneh katinggal warna kulit mah itu belum menutup aurat. Ya contoh pakai perempuan sholat pakai mukena, Pak ya, mukenanya teh ngan salemar-lemarna gitu, transparan. Jadi kan nembus pandang, jadi warna kulit kelihatan. Maka dia belum menutup aurat. Jadi maka diusahakan yang menutup aurat itu jangan ya kalau kainnya yang tebal mungkin 1 lapis kain tidak menjadi masalah. Ini masalahnya dengan 1 lapis kain tapi kainnya yang ya transparan sehingga ketinggali warna kulitnya. Gitu. Gitu. Di sini yamna'u ru'yata launal basar. Bi alla ya'rub li alla yu'rab bayadoha min nahwi sawada bi majlisi takhatub liqadir. Sehingga jika kita duduk berbincang-bincang di majelis bisa kelihatan warna kulit. Itu berarti tidak menutup aurat. Itu Pak ya. Walau bi'arin aujan, ya kalau untuk menutupnya boleh dengan meminjam atau dengan menyewa. Gitu. Boleh untuk menutup aurat itu dengan meminjam atau dengan menyewa, tidak menjadi masalah. Makanya kan kadang-kadang mukena suka disiapkan, sarung juga disiapkan. Itu memberikan fasilitas jika tidak mampu menutup aurat. Wa in shalla
meskipun dia sholat fi khulwatin walau fi dzulmah. Pilih kade abi mah bade netepan teh di kamar dipoekan gitu Pak, tapi dibubuligir batolat sholat tuh tetap gitunya. Itu tidak menutup aurat meskipun tidak ada yang melihat gitunya. Gitu apa, jadi tidak dikategorikan apa, tidak dikategorikan menutup aurat gitunya dipoekan gitunya jam 12 malam badai tahajud gitunya poek tapi dibubuligir gitu Pak ya. Nah, itu tidak dikategorikan ya batolat Pak, gitu ya, batal sholatnya gitu karena masih kelihatan kaitannya dengan apa, aurat. Wal wajib sitroha min a'la wajanib. Wajib ditutup itu adalah min a'la Pak, dari atas, wajawanib ya. Jadi memang harus memang tertutup Pak kerah ini gitu kalau pakai apa, kalau perempuan gitu Pak ya. Jadi jangan pakai apa, nutup sih tapi longgar gobrang teing sehingga pas ruku dari atas kelihatan. Itu tembus pandang, ya batal sholatnya Pak, masih kelihatan aurat. Nah, di sini dikatakan palau kanat hai suturo lahu li ghaibi ruqyah usini min tuwiqahu masalan li saibatolat wa ilam taro bil fi'li. Iya. Karena gomrang gitu Pak ya, sehingga pas waktu sujud apa kelihatan dari atas dia apa warna kulitnya gitu. Ya batolat sholat tuh, maka kedudukannya menjadi ya batal sholatnya. Lisi atihi, karena longgarnya pakaian yang dipakai gitu. Wa ilam tarobil pilih, meskipun tidak kelihatan oleh orang yang memakai pakaian tersebut, tetap hukumnya menjadi tidak menutup aurat, batal sholatnya. Wa kadza law kana dzailuhu qasiran bahaisu law raka'a yartafiya an ba'di patubtalu. Juga Pak, maaf gitu ya, baju yang dipakainya itu adalah qasiron, pendek, sehingga kalau ruku kemudian dia cengkat tina ruku kelihatan apa Pak, kelihatan udelnya, batolat sholat tuh. Atau laki-laki maaf Pak, yang pakai celana kemudian celananya itu bajunya apa, pendek sehingga pas duduk kelihatan liang kopetnya. Ya, itu batal sholatnya Pak. Gitunya. Di sini dikatakan, walau qasi baisul rakaat tapi anbau patut tuh, maka batal. Idza lam yatadarako bisa qabla ruku, jika sebelum ruku dia tidak menutup auratnya. Gitu. Jadi kalau kelihatan terbuka aurat, maka sebelum ruku harus sudah tertutup. Jadi ilam tustarhalan, menjadi batal sholat karena terbukanya aurat itu jika pada waktu itu tidak ditutup. Janten upami katingali nyingkab satu acan ruku kedah guragiro we lah ditutup. Upami teu guragiro ditutup lajeng ruku kantenan batolat sholat tu, maka akan menjadi batal sholat. Suka ada kan Pak ya, laki-laki yang pakai apa Pak, kaos ya, kemudian pas ruku ya kaosna nyingkap kaluhur gitunya, sedangkan celana sempit sehingga kelihatan udelna. Itu batolat sholat tuh. Sama halnya dengan tidak menutup aurat. La aspala palaukana yusalli fi wa tahtahu mayurau min lam jadur. Tapi jika kelihatan yang sholatnya itu adalah di atas, kemudian yang melihatnya itu di mana? Di bawah, tentu itu mah tidak menjadi terbukanya aurat. Contoh, ada seseorang sholat di atas gitu ya, katoong dangangnya sarung gitunya, aurat nate katinggal di atas, itu mah teu batal. Syarat menjadi batal itu jika kelihatannya di mana Pak? Dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas sama itu tidak menjadi batal. Gitu. Itu seperti begitu Pak konteksnya. Gitu. Di sini dikatakan, qala asyibro malisi fi hasyati ala nihayah liromli. Sibro malisi dalam kitab hasyah fi nihayah liromli wa yusannu. Ini Pak, disunatkan kalau sholat itu ayal basa ahsana siabi. Ya sebisa mungkin Pak, pakaian yang dipakai itu adalah ahsan. Yang bukan bagus lagi Pak, ahsan. Yang paling bagus. Gitu.
Jadi kalau boleh tidak Pak tidur sholat pakai pakaian tidur? Kalau kategori ahsan kan tidak ahsan. Gitu. Maka seyogianya harus dipisahkan. Mana pakaian sholat, maka mana pakaian tidur, mana pakaian untuk ya ulin gitu kan. Bagusnya memang ahsanus siap gitunya. Wa yuhafidhu ma'adzalika ala ma yatajammalu bi'adah. Ya, dan juga harus dijaga terhadap hal-hal yang dipandang bagus menurut adat. Ya, dipandang bagus menurut adat apa? Pakai jas. Kemudian apa Pak? Walau aksar misnain, meskipun lebih dari apa? Dari 2. Nah, wayata sarwal, ya juga kedah menganggo cangcut. Gitunya Pak, kedah nganggo naon cenah? Cangcut celana gitunya. Karena ada dalil yang mengatakan kalau yang pakai sarung gitu Pak ya, tetap harus pakai celana juga gitunya. Innal ardo tastakbiru lil musalli. Sesungguhnya tanah ini memohon ampunan lil musalli, bagi orang yang sholat gitu Pak. Wa aula lil musalli bis sarawil. Jadi kade upami nganggo sarung ulah dugikeun ka teu nganggo gitu. Gitu Pak. Ya. Ulah dugikeun ka teu nganggo lancingan gitu nya. Kedah nganggo lancingan lebet pala. Sanes ukuran tiisna tadi apa masa teu pantes lah nganggo sarung ari ku taneuh katingali antung-antungan gitu di antawisna gitu. Gitunya innal ardo tastaghfiru, sesungguhnya bumi ini memohonkan ampun lil musalli bisarawil katanya ya. Itu dalilnya. Sehingga banyak orang sholat itu pakai celana gitu Pak ya. Maksud celana itu ya celana, apakah celana dalam ataupun celana yang itu mah silahkan Pak, selera masing-masing. Kalau pakai sarung dengan pakai apa? Pakai celana mah tidak menjadi masalah. Juga kalau pakai celana ya jangan hanya celana saja satu apa Pak? Satu lembar, satu lapis. Selendang gitu Pak. Ini ada jelasnya. Itu sunnah. Jadi pakai selendang teh apa Pak? Sunnah. Kamu usum tiris kieu mah Pak. Sunnah nate luar biasa gitu tuh. Nah itu Pak. Nganggo. Sehingga apa? Di kalangan banyak orang kadang-kadang ya dulu kan sudah dibahas juga bab imamah, punya keutamaan yang luar biasa Pak selendang ini. Maka kadang-kadang ya saya sendiri kalau sholat tidak lepas dari apa Pak? Ya dari selendang, banyak sekali fungsinya Pak. Gitu. Jangan upami ayah sawer kan seridat biasa Pak. Biasa dia wah banyak sekali fungsinya. Tapi ya, jangan gebah reungit gitu Pak ya. Banyak sekali fungsinya. Nah itu Pak kaitannya dengan apa? Dengan apa? Satrul aurat. Janten upami masih keneh katinggal ngalangkang warna kulit mah itu tidak menutup batalat sholat tuh, batal sholatnya. Nah, itu kaitannya dengan apa? Menutup aurat. Jadi sunnah kalau sholat itu ya pakai baju yang bagus ya. Dijaga apa kebagusannya menurut adat. Pantas nggak Pak kalau sholat nganggo jubah, nganggo apa? Nganggo jas, nganggo sorban. Upami nganggo ieu pantes teu. Nganggo kopiah, upami teu nganggo kopiah kumaha Pak? Ada saya mah teu pantes asara rancu teu nganggo kopiah. Keun we da ceuk adatna teu pantesnya wios eta janten masalah. Gitu kan. Dan sebetulnya mah apa ini mah urusan apa Pak? Urusan agar tadi kalau sujud gitu ya, jangan terlalu banyak bergerak sehingga tempat sujud terhalangi oleh apa Pak? Rambut. Ya oleh rambut. Makanya kalau dalam sholat ya wayana kedah dikieukeun Pak. Itu teh kenging apa? Ya kieu sehingga tarang kehalangan ku apa Pak? Iya gitu. Makanya kan ini juga ada simbolnya Pak. Gitu. Kalau gini si kabaya. Kalau gini mah ustad Pak. Si Ibing. Ya, ustad, si Ibing. Lamun kieu mah Pak hayang gawin deui. Lamun kieu hayang gawin deui. Si kabaya. punya ciri khas ya. Tiap negara sebagai apa? Torbus, penutup
kepala, tapi tidak menjadi syarat wajib, syarat keabsahan di dalam sholat. Bade nganggo bade henteu oge tetap, yang penting mah sholat ada syarat-syaratnya khusus. Jadi nanti tidak termasuk apa harus menutup kepala. Tapi kan menurut adat agak sedikit pantas lah, kalau di kalangan santri mah gitu Pak ya. Menjadi satu hal yang ya tadi hakikatnya adalah mayatajamalu bi adah, yang bagus menurut kebiasaan gitu Pak ya. Nah itu mungkin Pak kaitannya yang ketiga dengan kedudukan satrul aurat. Jadi syarat sahnya sholat itu baru tiga. Satu, harus suci dari 2 hadas. Kedua, harus suci dari najis. Yang ketiga, harus menutup aurat. Baru 3. Semuanya ada 8. Insya Allah kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan Pak? Cukup? Cekapnya? Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.